Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda dan menyenangkan. Kita akan bermain sambil belajar melalui kearifan lokal dari daerah Ende. Ada 3 hal menarik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, cerita tentang Gunung Iya, Meja, dan Wonge. Kedua, keindahan Tenun Ikat Ende. Dan yang ketiga, sejarah Taman Renungan Bung Karno. Melalui kegiatan ini, kita akan melatih 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan mempresentasikan. Yuk, kita mulai belajar. Yang pertama adalah menyimak. Sekarang, dengarkan cerita tentang Gunung Iya, Meja, dan Wonge. Pada zaman dahulu kala, ada 2 orang pria yang bernama Meja dan Wonge, serta seorang wanita berparas sangat cantik yang bernama Iya. Karena wajah Iya yang sangat cantik dan mempesona, maka tidak heran jika Iya kemudian menjadi bunga di Ende. Seluruh pria di Ende berusaha untuk mendapatkan cintanya, berlomba untuk bisa menjadikan Iya sebagai kekasih hati, termasuk Meja dan Wonge. Namun, Ia lebih menyukai Meja daripada Wonge yang memang berwatak kasar. Pinangan Meja disambut baik oleh Ia, sedangkan pinangan Wonge ditolak. Wonge pun tidak bisa menerima kenyataan ini dan marah besar. Dengan penuh amarah karena cintanya ditolak, Wonge berjanji akan melakukan segala cara untuk menghalangi hubungan antara Ia dan Meja. Wonge berencana untuk membunuh Meja. Wonge berpikir bahwa Meja tidak boleh menikah dengan Ia. Suatu hari, Wonge mendapati Meja dan Ia sedang berjalan bersama. Dengan amarah dan dendam, Wonge mengambil parangnya dan memenggal kepala Meja. Seketika itu juga, Meja tewas tak bernyawa. Melihat kekasih hatinya dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi, Ia hanya bisa meratap sedih dan menangis di samping tubuh Meja yang sudah tak bernyawa. Hingga sekarang, masyarakat Ende percaya bahwa parang yang digunakan Wonge untuk menebas kepala Meja menjadi Pulau Ende. Kepala Meja yang terlepas dari bagian tubuhnya menjadi Pulau Koa. Wonge, Iya, dan Meja kemudian menjadi 3 gunung di Ende yang masih ada sampai sekarang. Gunung Iya merupakan gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang, dan masyarakat Ende percaya bahwa jika ia meletus, itu tandanya ia sedang menangisi kekasih hatinya Meja. Gunung Iya sampai sekarang setia mendampingi kekasih hatinya, Gunung Meja di selatan kota Ende. Wonge yang penuh dengan amarah dan kebencian pergi menyendiri di utara kota Ende. Dari cerita ini, kita belajar untuk mendengarkan dengan baik, memahami isi cerita, dan menghargai alam sekitar. Menyimak membantu kita mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, adik-adik, setelah kita menyimak cerita sebelumnya, sekarang kita akan memasuki bagian yang tidak kalah menarik, yaitu mengenal tenun ikat khas Ende. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca teks berikut. Tenun ikat merupakan warisan budaya masyarakat Ende. Kain ini dibuat dengan cara tradisional. Proses pembuatan tenun ikat tidak mudah. Para penenun harus melalui beberapa tahap, mulai dari memintal benang, mengikat pola, hingga menenunnya menjadi kain. Setiap tahap membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang tinggi. Motif pada tenun ikat memiliki makna yang mendalam. Ada motif yang melambangkan kehidupan, alam, persatuan, hingga nilai-nilai adat yang dipercaya oleh masyarakat Ende. Oleh karena itu, tenun ikat tidak hanya berfungsi sebagai pakaian,
tetapi juga sebagai simbol budaya dan identitas daerah. Selain itu, kegiatan menenun biasanya dilakukan secara turun-temurun. Pengetahuan dan keterampilan menenun diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tenun ikat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Tenun ikat sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat, seperti upacara pernikahan, penyambutan tamu, dan acara tradisional lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kain ini juga mulai digunakan sebagai busana modern, tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Melalui tenun ikat, kita dapat belajar tentang kerja keras, ketekunan, serta rasa cinta terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menjaga dan melestarikan tenun ikat agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu menulis dan mempresentasikan. Jadi, menulis adalah kegiatan menuangkan ide, pikiran, atau perasaan ke dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Sedangkan mempresentasikan adalah kegiatan menyampaikan informasi, pendapat, atau hasil pekerjaan di depan orang lain secara lisan dengan jelas dan percaya diri. Jadi, di sini ada cerita tentang Taman Renungan Bung Karno dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Oke adik-adik, dengarkan cerita ini dengan baik ya. Di sudut Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kota kecil dengan sejarah besar, Ende. Kota di mana sejarah mencatat 5 butir mutiara dasar negara Indonesia pertama kali dirumuskan. Pada tahun 1934, Insinyur Soekarno diasingkan oleh Belanda ke tempat ini. Di tengah keterbatasan, semangat tak pernah padam. Di tempat inilah Taman Renungan Bung Karno, sang proklamator, mencari inspirasi di bawah rimbunnya pohon sukun yang menghadap ke pantai. Di bawah pohon sukun yang saksi bisu ini, Bung Karno duduk merenung, berdialog dengan alam dan budaya lokal, mengalih nilai-nilai luhur dari gotong royong masyarakat Ende. Dari peremutan inilah lahir Pancasila, pedoman yang menyatukan keberagaman Indonesia. Kini, Taman Renungan Bung Karno telah bertransformasi menjadi tempat wisata sejarah yang tenang. Berada di Kelurahan Rukun 5, tempat ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk tidak pernah melupakan akar sejarah bangsa. Ende bukan hanya sekadar tempat pengasingan, melainkan rahim lahirnya ideologi bangsa. Taman Renungan Bung Karno merawat ingatan, menambah nilai-nilai kebangsaan. Oke adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, coba tuliskan kembali cerita tentang Taman Renungan Bung Karno menggunakan bahasamu sendiri. Kamu bisa menulis apa yang kamu ketahui tentang taman ini atau kesanmu setelah mendengar dan mempelajarinya. Setelah menulis, adik-adik diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan adik-adik di depan kelas.